Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Pada sore hari kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang pemisahan materi biologis. Tapi sebelum kami mulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama, yakni ada Hadi Suprianto, yang kedua ada Intan Puspitarana, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Sifan. Baik, kita mulai. Pemisahan materi biologis. Pemisahan materi biologis bertujuan untuk mendapatkan zat tertentu dari suatu campuran. Yang kedua, zat yang dipisahkan adalah zat dari makhluk hidup. Dan beberapa jenis pemisahan materi biologis, yakni ada kromatografi dan dialisis. Ya, kromatografi. Kromatografi sendiri adalah teknik pemisahan fisik suatu campuran zat-zat kimia yang berdasarkan pada perbedaan migrasi dari masing-masing komponen campuran yang terpisah pada fase diam di bawah pengaruh pergerakan fase gerak, yang termasuk juga warna, yang kromatografi sendiri dari kata kroma yang berarti warna, dan pertama dikembangkan oleh Michael Schwartz pada 1903. Berdasarkan perbedaan partisi zat atau perbedaan kecepatan zat-zat terlarut yang bergerak bersama pelarutnya pada suatu benda penyerap. Istilah dalam kromatografi. Ada beberapa istilah. Yang pertama ada analit atau zat yang dipisahkan. Kedua ada kromatogram atau karakteristik hasil pemisahan. Berikutnya ada eluen, yakni pelarut untuk memisahkan. Yang keempat ada fasa gerak atau fasa yang bergerak pada arah tertentu. Yang kelima ada fasa diam atau fasa yang tetap pada tempatnya. Yang keenam ada waktu retensi atau waktu yang diperlukan analit untuk melewati sistem. Berikutnya ada volume retensi, yakni volume yang dibutuhkan selama fase gerak. Ada banyak jenis kromatografi, beberapa di antaranya, yakni ada kromatografi adsorpsi yang terdiri dari kromatografi kertas dan lapis tipis. Selanjutnya ada kromatografi partisi, kemudian pertukaran ion, dan kromatografi eksklusi. Oke, materi selanjutnya. Selanjutnya adalah pemisahan pigmen warna tumbuhan menggunakan kromatografi. Next. Tujuan dari praktikum ini yaitu mendapatkan pigmen warna dari tumbuhan, serta mengetahui pigmen warna apa saja yang ada pada tumbuhan. Alat yang dibutuhkan yaitu gelas beker, penggaris, pipet kapiler, pensil, dan mortar. Bahan yang dibutuhkan, kertas saring Whitman nomor 1, eluen berupa etil alkohol, bunga kamboja merah muda, daun bunga kamboja, bunga kertas atau bougainville, beserta daunnya. Langkah kerja secara umum yaitu ekstraksi pigmen tumbuhan serta kromatografi kertas. Kemudian, untuk langkah kerja secara rinci, yang pertama, ekstraksi pigmen tumbuhan dengan cara tanaman dihaluskan dengan mortar. Kemudian setelah halus ditambahkan 10 ml etil alkohol, kemudian campuran tersebut disaring menggunakan kertas saring sehingga dihasilkan campuran yang bersih dari partikel padat. Yang kedua, proses kromatografi kertas yaitu 5 ml eluen etil alkohol dimasukkan ke dalam gelas beker, didiamkan beberapa saat untuk proses penjenuhan. Kemudian kertas saring Whitman nomor 1 ukuran 5 x 7 cm disiapkan, diberi garis 1 cm dari salah satu ujung kertas dan 0,5 cm dari ujung lainnya. Dan yang terakhir ditotolkan ekstrak bunga kamboja, daun kamboja, bunga kertas, dan daun kertas yang telah diekstrak sebelumnya. Setelah itu, kertas yang telah ditotolkan 4 sampel tersebut dimasukkan ke dalam gelas beker yang berisi etil alkohol sebagai eluen, sehingga batas akhir elusi yang sudah ditandai tampak. Kemudian, setelah kromatografi selesai, kita menghitung nilai RF dari tiap sampel yang digunakan dengan rumus sebagai berikut.
RF sama dengan jarak noda dibagi jarak L1 dalam satuan cm. Berikut adalah hasil percobaannya. Bunga kamboja memiliki jumlah noda 2, kemudian warna noda keabu-abuan dan kuning dengan jarak masing-masing 1 cm dan 5 cm. Kemudian RF-nya 0,16 dan 0,83. Daun kamboja memiliki jumlah noda 2, warna noda kuning jingga dan hijau tua dengan RF 0,5 dan 0,45. Untuk bunga kertas, jumlah noda 3 dengan warna kuning jingga, kuning hijau tua, RF-nya secara berurutan 0,13, 0,73, dan 0,98. Dan yang terakhir daun bunga kertas, jumlah noda 2, RF 0,45 dan 0,96. Untuk jarak L1 keseluruhan sama-sama 6 cm. Oke, next. Berikutnya adalah jenis pigmen yang dihasilkan. Ada antosianin, flavonoid, leukoantosianin, tamin, betalain, kuinon, santonin, dan karotenoid, serta klorofil. Lanjut. Mohon maaf, tabel jenis pigmen tadi akan digunakan untuk menentukan sifat dari masing-masing pigmen. Oke, setelahnya pembahasan, dihasilkan pigmen kuinon dan xanthophyll dari bunga kamboja. Kemudian, karena RF kuinon lebih kecil daripada xanthophyll, dapat disimpulkan bahwa xanthophyll bersifat lebih polar daripada kuinon. Kemudian, pada daun kamboja dihasilkan karotenoid dan klorofil A. Karena RF karotenoid lebih tinggi dari klorofil A, maka dapat disimpulkan pula bahwa karotenoid lebih polar daripada klorofil A. Oke, lanjut. Pada bunga kertas dihasilkan pigmen antosianin, xanthophyll, dan klorofil A. Pigmen kuning jingga yang dihasilkan pada bunga kertas tersebut adalah antosianin, bukan karotenoid, sebab kepolaran karotenoid pada alkohol lebih tinggi, sebagaimana pada tabel yang disajikan sebelumnya. Kemudian pada daun bunga kertas, pigmen yang dihasilkan adalah xanthophyll dan klorofil A, dan kepolaran klorofil A lebih tinggi daripada xanthophyll karena nilai RF-nya lebih tinggi. Okay, next. Baik, selanjutnya adalah dialisis. Dialisis sendiri merupakan pemisahan larutan berdasarkan kecepatan difusi melalui membran semi-permeabel dengan tujuan untuk menghilangkan molekul yang tidak diinginkan, seperti garam, urea, dan lain sebagainya. Untuk membran semi-permeabel sendiri umumnya terbuat dari selulosa. Next. Untuk prosedur dialisis yang pertama ada alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri ada tubing dialisis atau membran yang digunakan untuk menyaring atau memisahkan. Yang kedua adalah tabung dialisis, kemudian sampel protein, dan larutan buffer. Next. Untuk cara kerjanya yang pertama adalah membran disiapkan sesuai dengan instruksi yang tadi. Yang kedua adalah sampel dimasukkan ke dalam tabung dialisis. Selanjutnya, sampel ditempatkan ke dalam ruang luar buffer dialisis dan kemudian larutan buffer tersebut diaduk perlahan. Selanjutnya, dialisis selama 2 jam pada suhu kamar atau biasanya itu 4 derajat Celcius. Selanjutnya, buffer dialisis diubah. Kemudian didialisis lagi selama 2 jam. Setelah itu, buffer diubah lagi dan didialisis lagi selama 2 jam atau selama semalam. Ini merupakan gambar dari proses pemurnian protein dengan menggunakan metode dialisis. Untuk yang di sebelah kiri, awalnya itu ada hijau-hijau ya di dalam penyaringnya atau membrannya, dan setelah melalui metode dialisis keluar dari membrannya. Next. Kemudian ada pengaplikasian dialisis dalam dunia medis, yakni pada proses penyaringan darah pada orang yang mengalami gagal ginjal. Ini adalah merupakan alat untuk menyaring darah. Biasanya itu dikenal dengan mesin hemodialisis.
Selanjutnya adalah pemanfaatan dialisis. Yang pertama ada desalinasi whey. Ini merupakan proses pemanfaatan dialisis dalam industri makanan, misalnya pada keju, untuk menghilangkan berbagai jenis fosfor, kalsium, untuk mendapatkan makanan lain seperti makanan bayi, es krim, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah desalting kecap. Seperti yang diketahui pada kecap itu awalnya memiliki kadar garam yang tinggi. Untuk menguranginya, ini dilakukan proses dialisis. Yang selanjutnya adalah memperoleh asam yang larut dalam air. Ini digunakan dalam proses penjernihan air limbah. Iya. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 8 tentang pemisahan materi biologis. Jika ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.